Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat, sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Ya. Dan mari kita tata niat kita semua ingat pesan Allah, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Ya, untuk menata hati kita. Barang siapa yang ingin ketemu dengan Allah, maka benar-benar menatap hatinya semata-mata hanya mengharap bertemu dengan wajah Allah, bertemu dengan Allah. Mari kita bersama-sama menata hati kita, niat kita, semua aktivitas kita hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا إن للأولين وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقني عزا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسبنا الله وسيؤتينا الله من فضله ورسوله inna ilallahi rahibun. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah.
pada kesempatan pagi yang cerah ini, saya ingin menyampaikan pesan. Namun pesan ini terutama untuk diri saya pribadi, dan semoga pesan ini nyampe kepada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Saat ini terkait dengan sifat-sifat penghuni neraka. Kalau kemarin kita sudah sampaikan sifat-sifat penghuni surga, sekarang kita akan belajar untuk mengetahui sifat-sifat penghuni neraka. Semoga dengan kita memahami, mengerti sifat-sifat penghuni neraka ini, semoga kita setelah mengetahui dan kita akhirnya menjauhinya, menjauhi dan akhirnya kita terhindar dari siksa api neraka. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Allah SWT telah memperingatkan kepada kita dalam kitabnya tentang uh, kitabnya tentang api neraka dan mengabarkan tentang berbagai macam siksa yang membuat uluh hati kita terbelah, uluh hati kita terbelah dan hati kita meledak. Allah SWT mengingatkan, memperingatkan dan mengabarkan berbagai macam siksa itu semua sebagai rahmat, sebagai petunjuk bagi kita agar kita terhindar, agar kita bertambah berhati-hati dan takut takut dan akhirnya kita semakin belajar, semakin mendekatkan diri kepada Allah, belajar mendekatkan diri dengan kitab-kitab Allah dan Rasulullah SAW. Beberapa macam siksaannya agar kita mengambil hikmah dari peringatan-peringatan yang disampaikan dalam Al-Quran, disampaikan melalui hadis, ya, yang diantaranya yaitu di dalam Al-Quran banyak sekali menyampaikan tentang peringatan-peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran Ali Imran ayat 131, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqun narol lati uiddat lil kafirin. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Lalu Al-Ihsan ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa a'lal wa sa'ira. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Rantai, belenggu yang menyala-nyala. Terus jadi rantai dari besi, belenggu yang menyala-nyala. Kemudian Al-Kahfi ayat 29. Inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Kita tidak bisa mungkin terhindar ya. Gejolaknya, apinya bergejolak mengepung mereka. Kemudian terangkan juga yaitu Al-Hijr ayat 42 sampai 44, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka. Pengikut-pengikut setan, pengikut-pengikut setan semuanya. Pengikut setan itu yang mengajak kenikmatan, keindahan, ya kenikmatan sesaat. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Semua dari setan. Az-Zumar ayat 71. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berrombong-rombong, berombong-rombongan, saking akeh ya, berombongan-rombongan. Sehingga apabila mereka telah sampai ke neraka, itu dibukakan pintu-pintunya, dibukakan berdasarkan rombongan-rombongannya. Kemudian Al-Mulk ayat 6 sampai dengan 8, dan orang-orang yang kafir kepada Rabb-nya memperoleh azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali apabila mereka dilemparkan ke dalam mereka, apabila mereka dilemparkan ke dalam, mereka mendengarkan suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelelak, hampir-hampir neraka itu
terpecah-pecah lantaran marah. Jadi, ya, jadi nerakanya marah-marah ya, sampai betul-betul setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, ya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Jadi mereka dengan muka yang masam, tegas, kata keras, apakah kamu belum tahu? Apakah kamu belum datang kepada kamu pemberi peringatan sampai kamu masuk neraka? Ya, ya sudah semuanya, cuman mengabaikan. Ya, cuman itu kan pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ya. Artinya sudah itunya eh, pertanyaan yang ya mereka menundukkan kepala. Jadi ini memang jawaban bagi orang-orang yang menutup dirinya atau kafir. Kemudian Quran surat Al-Ankabut ayat 55. Pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka, dan Allah berkata kepada mereka, rasailah pembalasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Jadi, teman, Bapak Ibu sekalian, pembalasan itu bukan di dunia, pembalasan nanti di akhirat. Maka di dunia ini masih di ini. Mereka berbuat kenikmatan, dibiarkan saja sama Allah, biarkan saja. Makanya jangan berharap kalau di dunia itu ada pembalasan gitu ya. Kadang-kadang berbuat jahat malah dibiarkan terus saja. Memang nanti menunggu sampai dibiarkan saja sama Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yamasahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dzuqu ma kuntum ta'malun. Itu. Rasalah pembalasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Ini Az-Zumar ayat 16, bagi mereka berlapis-lapis dari api di atas mereka dan dari bawah mereka pun berlapis-lapis, dikepung ya dari atas dari bawah. Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan azab itu, maka bertakwalah kepada Hu, hai hamba-hambaku. Ini disampaikan. Ini kalau ayat ini tidak, kalau menyampaikan ini tidak, mungkin saya tidak bisa membuat orang-orang takut ya. Ini tidak, ya, takutnya nanti mengerikannya saat betul-betul kami tidak hanya sebagai berapa persen aja. Pesan Allah ini ya. Ini Allah menyampaikan untuk menakut-nakuti agar menghindari. Cuman kadang-kadang orang sudah mendapatkan peringatan demikian masih ini belum takut ya. Kemudian Al-Waqiah ayat 41 sampai 44 ya. Wa ashabus samali ya, wa ashabus samal ma ashabus samal bisamumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wala karim. Dari golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Jadi suasananya tidak menyenangkan. Wes dari golongan kanan, golongan kiri, semua ya dari berlapis-lapis, berlapis dari golongan kiri. Disiapkan golongan kiri. Jadi golongan kiri siksaan tadi amat panas, golongan yang banyak salah, banyak dosa. Panas, mendidih dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk. Jadi mengerikan, ya. Suasana yang tidak menyesakkan dada kan begitu ya. Maka ada juga kadang-kadang di dalam kalau kita mau berjihad, mau berperang atau mau mau berdakwah atau mungkin mau melakukan sholat, ditakut-takuti atau mengeluh ini. Dalam Quran At-Taubah ayat 81, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la tanfiru fil kharri kul naru jahannama asaddu harru laukanu yafqahun. Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Ini janganlah perang, janganlah masih hujan terik ini. Tapi katakanlah, maka kalau kita menghadapi hambatan-hambatan seperti itu, godaan-godaan seperti itu godaan setan.
ujian-ujian setan, maka katakanlah Allah berkata, katakanlah api neraka jahanam itu lebih lebih sangat panas, lebih sangat panas, gitu ya. Lebih sangat amat panas jikalau mereka mengetahui. Nah, ini jikalau mereka mengetahui. Ini maksudnya yang di Ramadan. Ya nih, Al-Qari'ah, tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Wama adrok kama hiyah. Tahukah kamu neraka Hawiyah itu? Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalamnya kesesatan di dunia dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka ini. Ya Allah itu, rasakanlah sentuhan api neraka ini. Yaitu. Dan Al-Mudassir ayat 29, ayat 27 sampai dengan 29, katakanlah kamu, tahukah kamu apa neraka sakar itu? Yaitu sakar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka sakar adalah pembakar kulit, tidak membiarkan, tidak membiarkan siapapun kulitnya tidak terbakar, ya. Neraka sakar membakar kulit. Terangkan Quran surat At-Tahmid ayat 6, yaitu hai orang-orang yang beriman, apabila pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Oh, penjaganya kasar, keras, hanya taat, tidak bisa dilobi. Kalau di dunia masih bisa dilobi, ya, dinego. Ini tidak bisa. Kulitnya terbakar, nanti tumbuh lagi, terbakar lagi, tumbuh lagi, terbakar lagi. Supaya apa? Merasakan sakitnya, sakitnya nah, sangat sakit. Maka sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api yang sebesar dan setinggi istana. Sebesar setinggi istana. Kayak tahun baruan itu ya, tapi neraka yang panas, yang mengerikan. Tidak senang-senang gitu. Seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Jadi semua berdatangan untuk membakar, ya. Dan dalam Quran surat Ibrahim 49-50, dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu pakaian mereka dalam dari perangkin atau perangkin, dan muka mereka ditutup dari api neraka. Waduh, semua. Jadi semua tertutup baju mereka, semuanya tertutup dari banci, dari besi api dan dari api neraka. Masya Allah, Masya Allah. Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu sekalian. Ini ya. Maka dalam Al-Ghafir ayat 71-72 juga diterangkan, ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam apinya. Ya. Maka uh, Al-Hajr ayat Al-Hajj ayat 19 sampai 21, maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka, dengan itu hancur luluhkan, ya, hancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Sudah hancur luluh lantak dari masih cambuk-cambuk lagi, ya. Maka An-Nisa ayat 59, sesungguhnya orang-orang kafir pada ayat-ayat ini, kafir itu adalah mengingkari ayat Allah, mengingkari Al-Quran, tidak menerima, tidak membenarkan Al-Quran. Itu sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat-ayat ini, kepada ayat-ayat kami, kepada sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan kepada mereka kepada neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Allah kami kemudian Allah kami ganti mereka dengan kulit yang lain. Supaya apa? Supaya mereka merasakan azab, supaya merasakan sakit terus. Terus sakit terus, sakit terus gitu ya. Ini ya, kepedihan yang pedih, pedih tambah pedih lagi. Aduhan 43 sampai 46. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang-orang yang banyak berbuat dosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Jadi kotoran, makanannya kotoran, makanan haram, makanan orang-orang yang berbuat dosa, yang
Ya makanannya kotoran yang halal, yang maksudnya yang tidak halal, yang haram, berarti yang haram ya. Di, diibaratkan seperti pohon zakum, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan tentang betapa kepedihan-kepedihan tentang siksa api neraka. Ya, dan sesungguhnya ia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka Zahim. Mayangnya seperti kepala setan-setan. Pohon yang dari dari api neraka, ya dari api neraka, dan kepalanya dari atau mayangnya dari kepala setan-setan yang mengerikan sekali. Ya, setan-setan mengerikan yang wujud aslinya. Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan dan akan memakan pohon zakum, dan kamu akan memenuhi perutmu dengannya. Sudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus. Minuman itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Itulah pembalasan yang sebenar-benarnya. Dan jika mereka meminta minum, misalnya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ya, Al-Kahfi ayat 29. Dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Ya, tidak menyegarkan, tapi memotong-motong. Di hadapannya ada jahanam. Dia akan diberi minuman dengan air yang nanah, diminumnya dari nanah itu, dan hampir dia tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dan dari segenap penjuru, tetapi tidak juga mati. Jadi, kalau mati sudah selesai, tapi tidak pernah mati, tidak mati-mati, terus hidupkan lagi, kulitnya tumbuh lagi, dan di hadapannya masih ada azab yang berat terus sampai kapan? Seterusnya kehidupan yang tidak, dan itu tidak pernah ya. Jadi seterusnya tidak akan mati, siksaan yang terus menerus, siksaan terus menerus. Kalau di dunia kan usia kita paling 60 70 sampai paling banter 100 tahun. Di kehidupan akhirat nanti seterusnya. Ini diterangkan dalam Az-Zukhruf. Az-Zukhruf, sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam, tidak di tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka di dalamnya berputus asa, sampai berputus asa, dan tidaklah kami menganiaya mereka, tetapi mereka lah yang menganiaya dirinya sendiri. Allah katakan, tidaklah kami menganiaya mereka, tetapi mereka lah yang menganiaya dirinya mereka sendiri. Mereka berseru, hai Malik, biarkanlah Robmu membunuh kami saja. Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini seterusnya. Bapak Ibu sekalian, inilah ya, inilah pembalasan yang ya, pembalasan yang sebenarnya. Maka tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu mati, maka ditambah lagi dan nyala lagi dan nyala lagi. Ya, ya. Jadi tidak pernah mati. Mungkin mau redup, nyala lagi, redup, nyala lagi. Maka sesungguhnya orang-orang kafir dan melakukan kezaliman, ya, orang kafir dan orang-orang yang membuat kezaliman atau berlaku kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula menunjukkan jalan kepada mereka ini. Orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri dan berbuat kezaliman, sekali-kali Allah tidak mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan jalan kepada mereka. Tidak menunjukkan jalan. Makanya kadang-kadang orang ini kok tidak bertobat, ya, dibiarkan Allah ditutup maksudnya. Kecuali orang itu berusaha mencari petunjuk selama masih ada di kehidupan dunia. Waktu di dunia susah. Ya, diberi manasik kayak apa pun susah kalau dari luar. Tapi kalau dari dalam dirinya ada kemauan untuk mau bertobat, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk dan akan mengampuni. Kecuali jalan ke neraka jahanam, adanya dari jalan ke neraka. Mereka selalu berbuat dosa, berbuat dosa. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan demikianlah adalah demikian itulah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa, Al-Quran Al-Jin ayat 23, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya lah neraka jahanam. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Banyak orang-orang yang mengejek dunia ini,
Ya, ya ini di dunia belum. Nanti ya kehidupannya nanti di akhirat. Al-Humazah ayat 5 sampai 9. Dan tahukah kamu apa utama itu? Yaitu api yang disediakan oleh Allah yang dinyalakan orang yang naik sampai ke hati. Jadi apinya itu naiknya sampai pasang sampai membakar hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ya, Bapak Ibu sekalian, mengerikan sekali dan kesannya itu jahat, kesannya itu siksa yang amat tidak ini. Tapi inilah balasan bagi orang-orang yang menduragai ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita selalu terbimbing, terbimbing, terbimbing dan kita terhindar dari sifat-sifat penghuni neraka. Dengan memahami ini, mudah-mudahan kita semakin menjauhkan diri, menjadikan kita semangat, menjadikan semangat untuk terus belajar, terus menuntut ilmu, terus istiqomah dalam kebaikan. Semua kebenaran dari Allah dan semua kesalahan itu dari saya, murni dari saya pribadi. Untuk kami mohon maaf. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, para pemimpin kita, wabil khusus orang tua kita, putra-putri kita, usaha-usaha kita semuanya, hajat-hajat kita semuanya, dan hajat teman-teman kita semuanya. Semuanya kita doakan, semoga semuanya sukses. Barokah. Al-Hadiniyah. Al-Barok. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفروع كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم
وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحبطون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله